Bab 679. Minaruo. Mendengar percakapan Tuan Pagoda, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Tuan Pagoda, apakah aku orang seperti ini di hatimu? Pagoda kecil berkata pelan, jangan bicarakan ini, bicarakan bisnis. Dia tahu bahwa anak ini memiliki kepribadian yang jahat, nomor 2 setelah ayahnya. Sander Ye tersenyum tipis dan berkata, Tuan Pagoda, aku punya ide dan aku butuh kerja sama kamu. Pagoda kecil sedikit bingung, apa itu? Sander Ye, aku ingin menyatu dengan waktu dan ruang di tubuh kamu untuk menciptakan keterampilan pedang yang benar-benar baru. Pagoda kecil berkata, waktu dan ruang yang tidak diketahui yang ditinggalkan bibimu. Sander Ye mengangguk. Setelah pagoda kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, kalau begitu aku akan mencobanya. Sander Ye mengangguk, oke. Sebenarnya dia sudah lama ingin menggunakan waktu dan ruang khusus yang ditinggalkan wanita bergaun polos untuk menciptakan keterampilan pedang baru, tapi karena sebelumnya dia terlalu lemah, dia menyerah untuk sementara, tapi sekarang, dia merasa bisa mencoba. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata, perjalanan waktu di pagoda kecil di dalam tubuhmu tampaknya berbeda dengan dunia luar. Sander Ye menarik kembali pikirannya, menatap wanita misterius itu, dan mengangguk, memang berbeda. Wanita misterius itu menatap Sander Ye, bolehkah aku lihat? Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Saat dia mengatakan itu, dia langsung membawa wanita misterius itu ke dalam pagoda kecil. Begitu dia memasuki pagoda kecil, mata wanita misterius itu menyipit, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. 10 tahun di pagoda ini setara 1 hari di dunia luar. Sander Ye mengangguk, ya. Wanita misterius itu menoleh ke arah Sander Ye, apakah para tetua di keluargamu yang menciptakannya? Sander Ye mengangguk lagi, ya. Wanita misterius itu terdiam beberapa saat lalu berkata, sungguh menakjubkan. Sander Ye tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Wanita misterius itu melihat sekeliling, lalu berkata dengan lembut, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar langit. Saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi rumit. Sander Ye tiba-tiba bertanya, senior, apakah sudah mencapai 90% keilahian? Wanita misterius itu terkekeh, tidak, kalau mencapai 90% keilahian, aku tidak akan jatuh ke titik ini. Sander Ye sedikit bingung, jatuh ke titik ini. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, meskipun aku menjebakmu, aku juga terjebak di sini. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, dengan kekuatan senior, siapa di dunia ini yang bisa menjebakmu? Dia memahami sebuah kebenaran yaitu ketika bergaul dengan orang lain, cobalah untuk mengatakan sesuatu yang baik, toh tidak memerlukan biaya. Mendengar kata Sander Ye, wanita itu kembali tertawa, anak kecil, kata-katamu sungguh menarik. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Sander Ye, lalu terkekeh dan berkata, belum lagi 80% keilahian, bahkan 90% keilahian pun bukannya tidak terkalahkan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, kemudian berkata, adapun orang yang menciptakan ruang dan waktu ini, bahkan kalau aku berada di puncak, aku jelas bukan tandingannya. Sander Ye tersenyum pahit, sepertinya perjalananku masih panjang. Wanita misterius itu mengangguk sedikit, perjalanan seni bela diri tidak ada habisnya, dan tidak ada jalan untuk kembali. Sander Ye sedikit penasaran, senior tadi. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata, nama asliku adalah Minaruo, dan dunia memanggilku Kaisar Utama Mati. Kamu bisa memanggilku Kak Ruo. Kak Ruo. Sander Ye tidak banyak berpikir dan sedikit mengangguk, Kak Ruo. Mendengar hal tersebut, senyuman muncul di wajah wanita misterius itu. Dia menyukai orang yang ceria dan tidak menyukai yang ribet. Adapun pemuda di depannya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir dia adalah pria yang baik dan dia suka bergaul dengannya. Minaruo tiba-tiba berkata, kamu memiliki warisan Wan, beberapa kekuatan itu pasti tidak akan membiarkan kamu pergi. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu,
menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu juga tidak perlu takut. Gadis kecil yang datang bersamamu sangat kuat. Sander Ye tersenyum dan berkata, namanya Arya, dia itu. Omong-omong, dia tiba-tiba berhenti, sial, ini sangat sulit untuk dijelaskan. Panggilan nenek. Tidak begitu pantas. Minaruo tersenyum dan berkata, siapanya kamu? Sander Ye, tetua. Tetua. Mendengar perkataan Sander Ye, Minaruo langsung tersenyum dan berkata, sepertinya dia memanggilmu cucu. Sander Ye tertegun, Kak Ruo, bagaimana kamu tahu? Minaruo berkata pelan, ini domainku. Sander Ye kecewa dan tersenyum, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berkata, Kak Ruo dan Wan dari satu era. Minaruo mengangguk, ya, tidak hanya dari era yang sama, tapi juga kenalan. Sander Ye tiba-tiba penasaran, apakah kamu kenal dia? Minaruo tersenyum dan berkata, ya. Sander Ye, bisakah kamu ceritakan tentang Wan? Sejujurnya, dia cukup penasaran dengan Wan, dan orang-orang di Aula Dewa tidak tahu banyak tentang masa lalu Wan. Minaruo sepertinya mengingat masa lalu, dengan gelombang berkilat di matanya. Setelah sekian lama, dia berkata dengan lembut, ini semua adalah hal-hal lama. Pada saat itu, Wan adalah orang paling jenius di keluarga Sen, dan Kina adalah gadis suci yang paling jenius di klan roh kuno. Kami bertiga bertemu di reruntuhan kuno, di mana kami bertiga hampir mati. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dikenang lagi sekarang, ini sangat menarik. Sander Ye, mereka hidup bersama nantinya. Minaruo mengangguk, sebenarnya, aku dapat melihat bahwa alasan kenapa Kina bersama Wan adalah karena Wan sangat jenius dan keluarga Sen adalah keluarga super aristokrat. Dengan kata lain, cintanya pada Wan gak murni. Dalam hatinya, Jalan Tao lebih penting. Sebaliknya, cinta Wan padanya sangat murni, Jalan Tao tidak sepenting Kina di dalam hatinya. Sander Ye berkata dengan lembut, dalam hal ini, hubungan ini ditakdirkan untuk berubah menjadi tragedi. Minaruo tersenyum dan berkata, ya, dalam suatu hubungan, siapapun yang lebih serius mungkin akan terluka lebih serius. Sander Ye terdiam. Meskipun dia hanya bergaul sebentar dengan Wan, melalui orang luar dan pemahamannya sendiri, Wan adalah orang yang sangat baik. Bahkan para dewa yang pernah mengkhianati Wan di masa lalu juga sangat menghormati Wan. Minaruo tiba-tiba berkata, apakah menurutmu dia tidak layak? Sander Ye menggelengkan kepalanya, bagaimana itu bisa? Minaruo tiba-tiba penasaran, bagaimana menurutmu? Sander Ye berkata dengan serius, dalam urusan cinta, tidak ada layak atau tidak layak sejak awal, yang ada hanyalah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau kamu benar-benar jatuh cinta pada seseorang dan memberikan semua yang kamu miliki, bagaimana kamu bisa peduli apakah itu berharga atau tidak? Setidaknya, menurutnya, Wan pasti tidak akan merasa tidak berharga. Mendengar perkataan Sander Ye, Minaruo tiba-tiba tertawa. Sander Ye sedikit penasaran, kenapa Kak Ruo tertawa. Minaruo tersenyum dan berkata, kamu dan Wan agak mirip dalam hal menjalin hubungan. Hubungan seringkali sangat aneh. Pria baik bertemu bajingan, dan wanita baik bertemu bajingan. Sander Ye berkedip, Kak Ruo terhadap Wan. Minaruo memukul kepala Sander Ye dan berkata, kamu sangat pandai berpikir, meskipun aku mengenal mereka berdua, kami tidak akrab, bahkan tidak bisa dianggap sebagai kenalan biasa. Sander Ye tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Kak Ruo belum mengatakan kenapa kamu terjebak di sini. Minaruo menggelengkan kepalanya sedikit tapi tidak berkata apa-apa. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku seharusnya tidak bertanya lebih banyak, tapi kalau itu segel atau semacamnya, aku mungkin bisa membantu. Dia tidak membual. Sejauh ini, tidak ada segel yang tidak bisa dibuka oleh pedang Kingsuan dan Putih. Yang jago merusak. Yang lain penghasut pemberontakan. Tak terkalahkan. Minaruo tersenyum dan tersenyum, urusanku lebih rumit, jadi jangan ikut campur. Sander Ye hendak berbicara tetapi berhenti. Minaruo berkata lagi,
lebih baik selesaikan masalahmu sendiri dulu. Kalau aku tidak salah, kekuatan di luar sedang mengincarmu sekarang, kan? Sander Ye mengangguk, tanah kuno telah mengirim orang untuk membunuhku. Minaruo sedikit mengernyit, tanah kuno. Sander Ye, ya, Kak Ruo mengetahui kekuatan ini. Minaruo menggelengkan kepalanya sedikit, aku pernah kontak, tetapi itu sudah lama sekali. Selain itu, dengan keadaanku saat ini, aku tidak bisa pergi dari sini. Mereka seharusnya tidak akan memberiku muka. Tapi jangan khawatir, karena selama aku di sini, bahkan kalau mereka datang, mereka tidak dapat menyakitimu. Sander Ye tersenyum dan berkata, Kak Ruo salah mengerti maksudku. Minaruo memandang Sander Ye, dan Sander Ye berkata dengan serius, kalau Kak Ruo mengenal mereka, maka aku dapat memberi muka kepada Kak Ruo dan tidak perlu melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Karena Kak Ruo tidak mengenal mereka, maka aku akan melakukan tanpa perlu khawatir tentang apapun. Minaruo memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Membual. Tentu saja tidak. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa anak di depannya tidak membutuhkan perlindungannya sama sekali. Dia yang terlalu banyak berpikir. Minaruo tersenyum dan tersenyum. Sander Ye berkata dengan serius, Kak Ruo, aku tidak melebih-lebihkan kemampuan. Kalau kamu terjebak di sini karena segel, aku benar-benar dapat membantu kamu. Minaruo memandang Sander Ye, kenapa kamu ingin membantuku? Sander Ye tersenyum dan berkata, kita seperti teman lama pada pandangan pertama. Minaruo tertawa. Setelah tertawa sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu tidak berbohong, tapi aku tetap tidak membutuhkan bantuanmu. Sander Ye bingung, kenapa? Minaruo tersenyum tipis tapi tidak berkata apa-apa. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Kak Ruo takut aku akan berpikir terlalu banyak. Apakah karena kamu ingin memanfaatkanku, jadi menyebut sebagai kakak? Kilatan kejutan muncul di mata Minaruo, dia sedikit ketakutan. Sander Ye hendak berbicara ketika Minaruo berkata dengan serius, jangan bicara lagi. Sander Ye sedikit tidak berdaya, sebenarnya, aku punya motif egois untuk menyelamatkan Kak Ruo. Kak Ruo sangat kuat. Kalau aku keluar, bukankah aku akan mendapat pendukung lain? Minaruo tersenyum dan berkata, kamu ini. Kamu memandang Minaruo, menunggu jawabannya. Minaruo menahannya lagi. Sander Ye tidak memaksa kali ini dan sedikit mengangguk, oke. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan buku harian Wan dan berkata, Kak Ruo, apakah kamu yakin tidak ingin membacanya? Setelah Minaruo menjawab beberapa saat, dia menenangkan kepalanya dan berkata, ini tidak perlu lagi. Dia juga memiliki harga diri. Sander Ye mengangguk sedikit, menyimpan buku catatannya, lalu berkata, kalau begitu kita akan bertemu lagi nanti. Pada saat ini, alis Minaruo tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat. Matanya terlihat ke pantai, di mana seorang wanita berpakaian putih sedang duduk. Itu adalah wanita di peti mati. Minaruo sedikit terkejut, kenapa dia ada di sini? Apa-apaan ini? Bersambung.